Halo teman-teman, balik lagi di perjalanan kali ini bareng gue Chris Delano. Hari ini gue mau cerita kenapa akhirnya gue memutuskan buat beli BYD Sealine 7 ini. Terus gimana sih second impression gue setelah semalam gue pakai, dan kira-kira next move-nya gue mau ngapain aja dengan mobil ini. Oke, jadi gini, awalnya gue tuh lagi cari opsi mobil listrik ya, yang bisa bener-bener menggantikan mobil bensin gue sebelumnya. Jadi kemarin kan gue sempat pakai SRV ya, mobilnya itu enak sih, tapi lama-lama gue kepikiran buat ganti ke EV. Pertama itu jelas ya, dari sisi efisiensinya itu biaya operasional mobil listrik tuh lebih murah dibandingkan mobil bensin, apalagi kalau sering dipakai buat jarak jauh. Jangankan jarak jauh ya, kalau Jakarta, perjalanan gua ke tempat usaha gua aja itu harusnya cuma 40 menitan, tapi gara-gara kemacetan itu bisa sampai 2 jam. Kadang-kadang malah kalau lagi parah banget macetnya itu bisa 2,5 jam lah ya, sampai 3 jam. Jadi kadang gue juga dia ngerasa ini males banget ya, dikit-dikit ke pom bensin ya, dikit-dikit ke pom bensin. Dan ya SRV adalah salah satu mobil yang menurut gue cukup boros ya untuk pemakaian bahan bakar bensinnya. So itu adalah alasan gue yang pertama. Kemudian yang kedua itu gue juga pengen punya sesuatu yang lebih fresh ya, yang lebih canggih dan lebih nyaman buat daily drive ya, terutama buat perjalanan ke tempat usaha. Dan ya untuk bikin konten mungkin itu alasan gue yang keberapa lah ya. Mungkin gue nggak tahu apakah gue sering bikin konten atau enggak, tergantung gue sempatnya aja. Nah, pas gue lihat BYD Sealine 7 ini, gue langsung kepikiran ya, wah ini menarik ya. Dari segi desain ini mobil keren banget, depannya sporty, belakangnya juga kelihatan futuristik ya, dengan lampu LED yang memanjang gitu ya. Terus gue cek tuh buat ngecek lebih dalam, apalagi setelah lihat interiornya ini ya, yang udah serba digital, ada layar gede juga di sini, dan yang paling penting tuh fiturnya banyak. Waktu pertama gue mobil ini belum ada di Indonesia ya, itu masih ada di luar negeri. Kemudian ini pertama gue lihat itu ada di IMS di bulan Februari kemarin kalau nggak salah ya, gue sempat datang juga. Waktu gue langsung lihat, gue langsung impress, ini mobil bagus banget. Cuma gue rada mau mundur waktu itu karena memang indennya ini lama banget. Jadi misalkan waktu kemarin gue SPK di bulan Februari, katanya bakal datang itu di bulan April sampai Mei. Jadi gue akhirnya memutuskan untuk beralih melirik mobil listrik lainnya. Yang gue lihat itu mobil listrik Geely ya. Jadi Geely juga baru mengeluarkan salah satu brand baru ya, yaitu Geely EX5 ya. So ya itu oke banget ya menurut gue juga sempat test drive, suspensinya itu empuk banget. Teman-teman kalau udah pernah coba pasti tahu, itu kayak kita lagi ngambang di awan. Kalau misalkan kita lagi nabrak lobang atau speed bump gitu, nggak kerasa banget karena itu empuk banget, kayak kapas guys ya suspensinya. Cuma ya itu tadi ya, balik-balik lagi, memang pandangan pertama nggak bisa bohong ya, karena memang gua itu dari dulu emang suka banget sama BYD Seal.
ya, tapi karena gue sudah punya anak ya, dan juga mungkin barang bawaan gue kalau misalkan mau bepergian itu banyak, jadi mungkin BYD Seal itu bukan pilihan yang bijak ya untuk di keadaan gue yang sekarang ya, karena kan bagasi belakangnya juga terbatas. Kalau mau bawa stroller itu ya pastinya nggak leluasa kita ya, apalagi kalau kita bepergian kan ya, teman-teman tahu lah. Oke, ini kita coba dulu ya mode sportnya. Di depan lagi sepi ya, kita tes di sini, kita tarik. Waduh, ini sih tenaganya instan banget guys, dan handlingnya ini yang bikin gua mes banget. Ini enak banget guys ya, bahkan bisa gue bilang lebih enak daripada handling ada di HR-V yang katanya Honda itu fun to drive. Ini jauh lebih enak sih guys ya untuk handlingnya. Dan iya, ini gue pakai mode comfort, teman-teman bisa lihat tadi ya. Nah, ini nabrak speed bump itu bener-bener nggak kerasa, jadi kita nggak perlu khawatir ya kalau depan ada lobang, ada polisi tidur yang tinggi. Ini pokoknya the best guys ya, mantap banget, mantap. Oke, melanjutkan yang tadi ya, kenapa gue lebih memilih BYD Seal Line 7 ini dibandingkan BYD Seal. Di BYD Seal itu dia MID atau speedometernya masih melayang ya di atas dan kotak panjang gitu, sedangkan di BYD Seal Line 7 ini sudah menyatu ya dengan panel dashboardnya. Ini gua suka banget. Kemudian dia juga ground clearance-nya juga nggak tinggi untuk pemakaian jarak jauh. Mungkin itu kita nggak bisa sebebas BYD Seal Line 7 ini ya. Kalau ini cocok banget mau di medan apapun, gue yakin ini aman banget guys ya untuk ground clearance-nya. Oke, terus soal harga ya, kalau dibandingin sama mobil listrik lain di kelasnya ini masih masuk akal banget ya kalau dibandingkan Ioniq 5 ya. Jadi ini memang ya memang bukan mobil murah ya, tapi kalau dibandingkan sama value yang kita dapat, worth it banget ya. So akhirnya setelah mempertimbangkan semuanya itu, gue putuskan buat ambil BYD Seal Line 7 ini. Oke, sekarang masuk ke second impression. Setelah beberapa waktu, semalam doang sih gue pakai ya. Jujur, pengalaman berkendara dengan Seal Line 7 ini benar-benar beda banget ya dibandingkan dengan mobil-mobil bensin. Pertama dari sisi kenyamanan, ini mobil empuk banget. Suspensinya itu nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu limbung. Yang gue suka di BYD Seal Line 7 ini itu suspensinya guys. Jadi suspensinya itu dia nggak seempuk Geely, tapi menurut gue ini rasanya sangat cocok. Jadi ketika kita nabrak lubang atau kita melintasi speed bump gitu, dia itu nggak over gitu guys ya, ngayunnya itu nggak over. Jadi dia masih sangat-sangat memprioritaskan kestabilan ya pada mobil ini guys ya. Kemudian yang paling gua suka performanya guys ya. Jadi tenaga listriknya ini instan. Kemudian nah nih guys ya, tarikan mobilnya ini responsif banget guys ya. Buat nyalip di jalan tol atau stop and go di dalam kota, mobil ini nggak perlu effort guys ya. Cukup injak pedal dikit aja langsung ngacir guys. Dan satu hal lagi yang gua notice adalah teknologi di mobil ini canggih banget guys ya. Dari layar besar di tengah ini yang bisa diputar-putar, kemudian fitur ADAS-nya yang lengkap banget ada di sini guys ya. Sampai ke sistem audio yang kualitasnya di atas rata-rata sih menurut gua. Nanti kita akan coba di next video. Buat yang suka dengerin musik, gua jamin ya, atau dengerin podcast di jalan, ini enak banget untuk suara speakernya. Nah sekarang buat next move-nya, gua udah kepikiran beberapa hal ya. Pertama jelas gua bakal sering bikin konten pakai mobil ini jika gua sempat. Bisa jadi POV driving kayak gini, ngobrol-ngobrol atau solo podcast, kita bahas-bahas tentang beberapa topik, terutama di topik mobil listrik ya. Bisa juga review lebih detail tentang fitur-fiturnya. Mungkin juga gua mau tes perjalanan jauh ya, buat lihat seberapa irit dan efisiensinya dalam
daily life-nya. Oke. Kedua, gue juga mau explore lebih jauh soal pengalaman gue menggunakan EV di Indonesia ini gimana sih chargingnya sehari, kemudian seberapa mudah dan seberapa sulit nyari charging stationnya, dan apakah benar EV itu bisa bikin hidup kita lebih praktis katanya guys ya, dibandingkan dengan mobil bensin. Oke, segitu dulu ya untuk cerita hari ini, sharing-sharing kita kali ini. Kita lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa dan selamat menikmati perjalanan kalian. See you guys.